Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko dari Bintaro Parrot. Kali ini kita akan membahas terkait penyakit yang biasa terjadi di paruh bengkok atau parrot. Ya, yang di depan kita ini adalah, kenalkan, ini adalah Zoro. Zoro ini Blue and Gold Macau. Sekarang dia umurnya sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Pasti teman-teman melihat ini kok aneh dia. Matanya kurang sehat, layu gitu ya. Kemudian dia seperti memakai jaket di badannya. Ya, oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Ini Zoro sedang mengalami sakit nih dia kurang fit badannya. Dia badannya kurus dan badannya ini bisa dibilang nyilet. Apa itu nyilet? Jika teman-teman lihat di bagian sini ya. Nah, di bagian dada ini nyilet dikatakan ketika dia terasa tulang tengahnya itu menonjol dibandingkan daging-daging sekitarnya. Sehingga akan terasa banget ketika kita pegang ini dia. Nah, ini adalah nyilet. Penyebabnya apa gitu ya? Memang ada beberapa penyebab ya terkait nyilet ini. Yang pertama bisa jadi karena bakteri. Yang kedua memang asupan makanannya kurang oke gitu ya. Nah, kasus yang terjadi pada Zoro saat ini, bakteri dia alhamdulillah tidak ya, karena dilihat dari kotorannya, dia memang kotorannya bagus, padat, kemudian seperti selang gitu ya. Jadi oke dia dari sisi bakteri gitu. Nah, yang kedua ini kemungkinan kedua karena asupan makanannya. Apa problemnya ya sehingga dia kekurangan asupan makanan. Nah, Zoro ini mengalami kejadian atau ini ya sakit yang lumayan sering dialami oleh Macau. Ya, terutamanya adalah Macau. Jadi dia mengalami pengendoran tembolok. Jadi temboloknya ini kalau teman-teman lihat ini ketika kita kasih makan, dia akan seperti menggelambir, terlalu besar dan terlalu jatuh ke bawah. Nah, efeknya apa? Efeknya dia ketika kita kasih makan masih menyisakan banyak makanannya gitu ya. Bukan karena memang pencernaannya kurang bagus gitu ya. Maksudnya biasanya kan kita ketika temboloknya tidak turun gitu, kita kasih air hangat sebagainya itu bisa turun. Ini tetap aja gitu ya, karena memang temboloknya udah kendor, jadi daya tariknya kurang gitu. Penyebabnya apa gitu ya? Mungkin dulu ketika dia masih baby, kebiasaan dari owner sebelumnya adalah terlalu memberikan porsi yang terlalu banyak gitu ya, sehingga menyebabkan dari kecil bisa kendor gitu. Nah, ini jika dibiarkan, ini dia akan makin tambah kurus nih. Tambah kurus dan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Nah, karena tadi penyakitnya memang bukan karena bakteri ya. Jadi kita usahakan gimana dia bisa menyeraplah asupan makanan yang kita berikan dengan baik ya. Nah, caranya ini kita pakai kain atau masker ya. Kalau ke dokter biasanya dikasih seperti kayak perban gitu, tapi ini kita kasih masker aja. Jadi kita ikat di sini, bagian sini. Kita ikat ke belakang di sini. Sehingga ini jadikan penyangganya lah, penyangga tembolok yang kendor tadi. Sehingga ini akan membantu ketika kita kasih makan. Ini akan membantu temboloknya naik, kemudian dia akan menyerap makanan lebih baik gitu ya. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah kita berikan dia makanan yang halus. Jadi bubur loloh yang memang teksturnya lebih halus ya. Di sini kita menggunakan A19 karena memang A19 ini teksturnya halus dan bisa digunakan oleh las parrot seperti Macau ini. Kemudian yang ketiga adalah kita kurangi porsinya. Jadi biasanya kalau Macau seperti ini, porsinya kita kasih 50 sampai 60 mili. Ini kita kurangi lah pelan-pelan gitu ya. 20 gitu ya.
mulai 20, tapi kita frekuensinya kita seringin. Kalau misalkan 60-50 itu 3 kali sehari, ini bisa jadi 4-5 kali gitu. Kita kasih rutin, ketika tembolongnya udah habis, kita kasih lagi gitu ya. Memang agak ini sih, harus telaten ya merawat burung yang sudah kondisinya seperti ini. Nah, kemudian sebagai langkah keempat gitu ya, kita pertama ketika dia masih gangguan pertanyaan, kita kasih probiotik biar membantu pencernaan dia. Probiotik bisa teman-teman pilih ya, probiotik yang di luar sana apa gitu ya, Calcipro ataupun Nekton Biotik bisa dipakai. Kemudian berat badannya ini kurus banget ya teman-teman ya. Ini kalau ditimbang ini sekitar 750 gram gitu ya. Ini sangat kurus ya, berbeda dengan Makau ketika dia kondisinya fit, ini bisa sampai 1 kilo lebih nih. Nah, kondisinya ini biar nggak makin parah, teman-teman bisa lakukan 4 hal yang tadi disebutkan di atas, tapi jangan lupa tetap harus konsultasi dengan dokter hewan ya, dokter hewan, dokter burung yang memang lebih ahli untuk menangani hal ini. Mohon doanya teman-teman semua ya, biar Zoro lekas sembuh dan bisa terbang mengudara di angkasa. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Zoro. Bye. Sembuh ya.